Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Susanti, guru biologi dari SMA Negeri 1 Kampung Selatan. Saya membuat video PPL yang kedua ini dalam rangka mengikuti PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, jika kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Karena sehat itu merupakan nikmat yang terbesar, yang mahal harganya ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita wajib untuk mensyukurinya. Baik. Agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan, kita awali dulu dengan berdoa. Siapa yang tadi pagi datang paling awal? Gusta ya. Silakan Gusta untuk memimpin doa kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oh, siap. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini ya, Nak ya. Iya, Bu. Ada Rizky, Iya, Bu. Adil, Iya, Bu. Ahmad Afian. Sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita hari ini, coba Nak lihat ada sampah tidak di samping kanan kiri, di bawah kursi, di bawah meja atau di laci. Coba dicek Nak. Jika ada sampah, dipungut lalu dibuang di kotak sampah yang ada di luar. Sudah bersih? Lihat meja kursi kalian, apakah sudah tersusun, tertata dengan rapi? Sudah? Pakaian kalian, coba dicek. Yang baju belum dimasukkan, silakan dimasukkan. Sudah? Siap ya untuk belajar ya? Baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang sistem gerak pada manusia yang melibatkan rangka dan otot. Siapa yang tahu mengapa otot dapat bergerak? Ya, silakan. Karena adanya energi. Karena adanya energi. Ada yang punya jawaban lain? Ya, silakan ya, Ekla. Ada punya jawaban lain? Karena adanya energi. Lalu, energi yang kita gunakan untuk kita beraktivitas, melakukan kegiatan, itu berasal dari mana? Ya, Bu. Ya, Ridho, silakan. Dari makanan, Bu. Dari makanan, ya, dari makanan. Lalu, siapa yang bertugas untuk mengedarkan sari-sari makanan di dalam tubuh kita? Ya, silakan Gusta. Darah, Bu. Darah. Beberapa hari yang lalu, ibu mengiris-iris wortel dan kentang untuk dimasak. Lalu tangan ibu mengalami luka karena terjadi pisau. Tetapi tidak berselang kemudian, luka pun darahnya pun berhenti dan keesokan harinya luka pun tertutup dengan baik. Apakah kalian juga pernah mengalami luka? Mengapa? Luka yang tadinya berdarah, tadinya basah, lama-kelamaan akan mengering dan tertutup. Mengapa? Siapa yang bisa? Ya, Dio, silakan Nak. Karena adanya proses dalam tubuh. Karena ada proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, lalu siapa yang dapat menyebutkan
manusia. Ya. Siapa yang tahu apa itu sistem sirkulasi? Silakan nak. Ya, silakan Francisca. Sirkulasi belajar tentang darah. Sirkulasi belajar tentang darah. Jadi sistem sirkulasi itu berkaitan dengan peredaran darah. Jadi sistem organ yang mengedarkan sari-sari makanan atau nutrisi dan oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh. Dan nanti ada zat sisa yang akan dikeluarkan tubuh. Ya, sistem sirkulasi. Baik nak, Ibu akan memberitahu manfaat pembelajaran kita pada hari ini agar kalian lebih termotivasi lagi untuk belajar tentang materi sistem sirkulasi manusia. Jadi nak, darah itu bukan hanya berupa cairan, ya, bukan hanya berupa cairan yang terdapat di dalam tubuh, tetapi sebagai media untuk mengedarkan nutrisi atau sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh yang diperlukan oleh sel dan jaringan, dan juga sebagai transportasi zat sisa yang diperlukan oleh tubuh untuk dibuang ke dalam tubuh. Itu materi kita pada hari ini ya, sistem sirkulasi manusia. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah peserta didik dan guru mengamati video pembelajaran transfusi darah melalui media slide presentasi PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan komponen darah dan fungsi darah dengan baik. Ya. Lalu yang kedua, setelah peserta didik mengkaji literatur berupa modul pembelajaran dan buku paket, peserta didik dapat menentukan golongan darah yang tepat. Ini yang akan Ibu nilai. Jadi cara penilaian pada hari ini ada 3. Untuk yang penilaian pengetahuan, ini nanti akan ada pretest dan post-test. Lalu yang kedua, penilaian sikap, rasa ingin tahu kalian, kerjasama kalian dalam pembelajaran kali ini. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan berupa penilaian portofolio, yaitu nanti akan ada pengisian LKPD yang nanti kalian akan berdiskusi untuk mengisi LKPD. Paham ya kan ya? Ibu akan menyampaikan garis besar pembelajaran kita pada hari ini. Garis besar pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah ini Ibu akan mengadakan pretest kepada kalian. Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Setelah itu kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, lalu bagikan LKPD dan modul untuk berdiskusi mengisi LKPD. Setelah mengisi LKPD, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian untuk mengetahui kemampuan awal kalian, ya, mengetahui kemampuan awal kalian pada hari ini. Ibu akan memberikan pretest kepada kalian melalui link Google Form yang sudah dikirimkan. Waktunya paling lama 5 menit. Silakan dikerjakan. Nah, ini kan baru kemampuan awal ya. Jadi nilainya masih ada 0, ada yang 10, 20. Tidak apa-apa nak. Terima kasih ya. Silakan kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini. Bisa disimpan handphonenya ya nak ya. Reaksi transfusi darah adalah kondisi komplikasi dari transfusi darah berupa respon imun terhadap sel darah transfusi. Apa yang kalian lihat dari video tadi tentang apa? Ya Bu, Ya, silakan. pendonor darah Bu, Tentang pendonor darah. pendonor darah. Warna darah kita apa? Merah. Mengapa darah kita bisa berwarna merah? Ya, Karena adanya hemoglobin di dalam darah. karena adanya hemoglobin di dalam darah. Ya. Hemoglobin itu ada di mana? Di sel apa? Iya, Sel Bu. darah merah Bu. Sel darah merah. Lalu, selain sel darah merah, komponen darah itu apa saja? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Sel darah putih, keping darah, sama plasma darah. Kelompok 1, Francisca, Ahmad, Alfian, Adil, Adam, Rizky, dan Fairuz. Silakan adu kelompok dengan tertib dan teratur. Kelompok 3, Anissa, Dio Effendi, Suci, Ekwa, dan Jessica. Silakan.
golongan darah, nama komponen darah, plasma darah. Ciri-cirinya cairan alkali berwarna kuning hijau, jumlahnya 55% volume darah, terdiri atas air, protein, darah, anorganik, dan zat lain, mengandung darah, glukosa, asam amino. Baik, ada yang Ada yang ya, silakan. Saya berasal dari kelompok bertanya. Apa yang terjadi jika jumlah kolesterol tinggi? Dapat menyebabkan pembekuan atau penggumpalan darah secara berlebihan dan akhirnya menyumbat pembuluh darah. Baik, Ibu akan memberikan kalian penguatan materi. Yang ini tadi yang cairan alkali warnanya kuning pucat ya. Apa namanya, Nak? Apa namanya? Ya, plasma darah. Kalian sudah belajar tentang ciri-cirinya dan fungsinya. Yang ini, iya sudah pasti kalian kenal ya, karena warnanya juga sudah berwarna merah. Sel darah merah atau apa namanya? Eritrosit. Ya. harus diaktifkan dulu oleh protease dengan bantuan kalsium dan vitamin K sehingga menjadi enzim aktif yaitu hemoglobin. Tanpa adanya Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kali ini? Pertama, yuk silakan Belajar tentang komponen darah. belajar tentang komponen darah. Iya, Nak. Beberapa fungsi darah. Beberapa fungsi darah. Iya, Nak. Jenis-jenis golongan darah pada manusia. Jenis-jenis golongan darah pada manusia. Lalu, Nak, Proses pembentukan darah. proses pembentukan. Nah, silakan kalian kerjakan proses di link form yang sudah Ibu kirimkan kepada kalian ya. Waktunya paling lama 5 menit itu sudah paling lama. Silakan. Ya, sudah mulai mengalami peningkatan ya. Iya, Bu. Ada yang 190, 80. Iya, baik. Keren yang sudah mendapatkan nilai yang baik ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Ya. Apakah kalian sudah dapat menjelaskan komponen darah beserta fungsinya? Apakah kalian sudah dapat menentukan jenis-jenis golongan darah pada manusia? Apakah kalian dapat menganalisis proses pembekuan darah? Lalu Ibu akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Kalian membuat karya tulis berupa portofolio tentang kelainan atau gangguan atau penyakit tentang struktur jantung dan mekanisme peredaran darah yang kaitannya dengan teknologi. Baiklah anak-anak, pada awal pembelajaran tadi kita telah mengawalinya dengan berdoa, maka kita tutup juga di akhir pembelajaran juga dengan berdoa. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.